Mudah-mudahan ini banyak diambil manfaatnya oleh siapa saja yang menonton, ya, dan juga mencerdaskan banyak umat muslim yang ada di Indonesia. Baik Prof, di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon izin Prof untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama dari Prof. Bahkan di dalam Islam mengajarkan kita toleransi luar biasa. Tidak ada kitab suci yang secara eksplisit menyebutkan nama-nama agama lain selain Al-Quran. 17 kali kata Nasrani atau Kristen diulang-ulang dalam Al-Quran. 15 kali penyebutan kata Yahudi di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran memberikan pengakuan terhadap agama Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan segala keterbatasan kesederhanaan saya mencoba untuk memberikan pengertian basic tentang Islam. Ya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam? Kita setiap hari ngomong tentang Islam. Ya, mengapa Al-Quran memperkenalkan kata Islam? Itu kan rubai, bukan sulati, bukan khumasi dalam ilmu sharaf itu. Ya, dan seterusnya. Mengapa Syekh Ustaz Nasr sering mengatakan bahwa Islam is the Islam dan Islam? Nah, kita lihat dari segi basic meaningnya Islam itu dari akar kata salimah yaslam, berarti damai, tunduk, pasrah. Ya, itu pengertian basicnya Islam. Jadi kalau ada yang damai, tunduk, pasrah, itu disebut muslim. Maka itu nanti kita akan beranggapan bahwa besi itu juga muslim karena tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Tuhan dan natural law, hukum gravitasi. Batu itu muslim karena tunduk dan patuh. Ya, nanti pada bagian terakhir kita akan membedakan ada dua hukum yang harus kita ikuti, hukum takwini dan hukum tasyri'i. Nah, jadi Islam itu dari akar kata salimah yang sulasinya. Jadi salam masdarnya. Jadi bentuk masdar dari sulasi dari kata salimah ini sedikit lebih gramatikal bahasa Arab supaya lebih benar-benar lebih masuk ya. Jadi sin lam mim itu kan sulasi namanya. Itu basicnya bahasa Arab itu tiga huruf ya. Salimah setimbang dengan fa'ala. Ya, berarti kedamaian, ketundukan dan kepasrahan dalam arti yang lebih generik ya. Tapi itu ya namanya saja generik, itu tentu tidak komprehensif, tidak lengkap. Dia hanya ada nilai tanpa ada norma. Nah, kalau Islam itu rubai, jadi bukan sulasi, di atasnya sulasi ada rubai dari akar kata aslama, berarti kedamaian, ketundukan dan kepasrahan dalam arti lebih komprehensif. Nah, ini dia. Jadi nilai dan norma yang standar. Kalau tadi salam itu hanya ada nilai tanpa norma. Ya, kalau salam ya kita human relation sudah oke lah, itu sudah bisa disebut salam. Tapi di dalam Islam bukan hanya nilai, tapi itu harus ada norma. Norma itu ada sanksinya, ada rewardingnya. Inilah yang disebut dengan nilai plus norma. Nah, kemudian ada salamah. Jadi salamah itu rubai, sim, lam, tasdid dan mim. Masdarnya taslim, ya bentuk masdar khumasi, yang juga berarti kedamaian, ketundukan, kepasrahan dalam arti lebih khusus dan lebih mendalam. Dan dalam bahasa Arab itu kita kenal juga ada
sulasi, istislam, setimbang dengan istafa'ala, ya. Bentuk masdar dari sulasi 6 huruf ya, alif, sin, ta, sin, lam, mim, berarti seruan kedamaian dan kepasrahannya lebih cepat, tegas, ringgit, dan sempurna, perfect, benar. Nah, ini penerapan nilai norma yang sempurna. Tapi ini menarik untuk kita kaji, Bapak Ibu. Kenapa Al-Quran memperkenalkan agamanya bukan agama salam, bentuk sulasi, ya. Bukan juga bentuk khumasi, agama taslim, apalagi bukan bentuk ya sulasi, agama istislam, enggak. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Pemberian nama itu sebetulnya orang yang memahami bahasa Arab, ilmu sharaf itu sebetulnya memang tidak perlu disebut lagi Islam moderat atau Islam tawassut, karena secara ilmu sharaf itu sudah moderat, sudah tawassut namanya. Kenapa? Karena in between antara thulathi dan khumasi, itulah rubai. Nah, seandainya Allah mengatakan inna dina indallah as-salam, udahlah, human relation yang bagus, tetangga kita bagus, toleransinya bagus, udahlah, ya, sudah masuk surga. Enggak, itu hanya standar. Tapi Allah juga tidak mengatakan inna dina indallah at-taslim atau al-istislam yang harus sempurna. Sempurna betul, nggak boleh ada cacatnya sedikit pun, karena kita bukan malaikat. Kita punya nafsu dan kita harus tunduk kepada dua sistem hukum. Yang lainnya makhluk Allah hanya tunduk kepada satu sistem hukum, hukum takwini. Nah, maka itu sangat bijaksana Allah, maha bijaksana Allah, hanya memberikan beban kita untuk Islam, bukan taslim, bukan istislam. Tapi tidak boleh juga salam. Salam itu bisa liberal nanti, asal-asalan lah. Tapi kalau istislam perfect, tidak boleh sedikit pun salah, itu juga tidak mungkin, karena kita bukan malaikat sekali lagi. Nah, kalau ada orang memperkenalkan Islam itu sangat simpel, sederhana, itu akan merubah Islam menjadi salam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang ingin betul-betul perfect, tidak boleh ada cacat sedikit pun pada anak manusia itu akan merubah Islam menjadi istislam. Padahal Al-Quran memperkenalkan ya, inna dina indallah al-Islam, itu kan. Tidak dikatakan inna dina indallah as-salam, tidak juga dikatakan inna dina indallah at-taslim atau istislam. Padahal itu mungkin arti bahasa Indonesianya sama aja tuh, salam, Islam, taslim, istislam. Sesungguhnya agama yang paling diridai Allah hanyalah Islam. Jadi bukan salam, bukan istislam, ya. Luar biasa. Ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di sini juga al-Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam, bukan wa may yabtaghi ghairas salam atau wa may yabtaghi ghairal istislam, enggak. Ya, itulah tawassutnya Islam. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi lagi-lagi al-Islam, bukan aslam, bukan istislam. Dari sini saja sudah bisa kita pastikan bahwa yang dikehendaki Allah itu ialah jalan tengah. Sangat manusiawi. Allah memberi beban agama umat pilihannya itu sebagai agama Islam, bukan agama istislam. Saya kira kalau agama istislam itu, saya nggak tahu ada nggak satu orang yang bisa menjadi sempurna menjadi orang yang beragama istislam. Tapi kalau hanya agama salam, waduh, itu nggak ada normanya, nggak ada bentuknya, distingsinya. Nah, itulah kita katakan di sini, inna dina indallah al-Islam.
Nah, berikutnya nanti, jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut di atas itu semuanya menggunakan al-Islam, nggak ada yang lain. Tidak ada bentuk sulasi, tidak ada bentuk khumasi dan rubai, semuanya tengah-tengah itu rubai. Maka itu dalam bahasa Arab itu di Timur Tengah kita jarang tuh mendengarkan Islam tawasutiyah, Islam moderat, karena dalam ilmu Arab kata Islam itu sendiri sudah moderat. Ya, hanya di Indonesia ini karena kita nggak terbiasa dengan bahasa Arab, terpaksa harus ada stressing pointnya Islam moderat atau Islam tawasutiyah. Padahal cukup mengatakan Islam karena orang yang ngerti bahasa Arab itu sudah pasti moderat. Itu bukan liberal, bukan juga radikal. Nah, Islam ya itu Islam seperti yang diperkenalkan dalam Al-Quran. Itu semua menunjukkan bahwa dari segi bahasa saja Al-Islam itu sudah mengisyaratkan jalan tengah, moderat, dan sudah barang tentu menolak kekerasan dan keonaran. Jadi seharusnya seorang Muslim, orang yang tunduk ya, berserah diri, mengedepankan kedamaian, ketundukan, kepasrahan, dan pada akhirnya merasakan ketenangan lahir dan batin. Itu Islam. Jadi agaknya kontradiktif ya jika panji-panji Islam dibawa-bawa untuk sesuatu yang menyebabkan lahirnya kekacauan dan ketidaknyamanan. Ya, tidak sepadan dengan kata Islam itu sendiri. Atas nama Islam tapi kok bikin ketegangan di dalam masyarakat, bikin keonaran, bikin kecemasan, ketakutan. Itu bertentangan dengan kata Islam itu sendiri. Nah, kelompok minoritas liberal Muslim memaknai Islam cenderung kepada kata salam yang lebih bersifat inklusif, substantif. Nah, itu tidak maksimalis, ya, itu juga ya tidak diperkenalkan itu sebagai agama salam, Islam lah. Kelompok minoritas radikal Muslim itu lebih memaknai Islam dengan konteks istislam yang menuntut adanya intensitas dan semangat progresif di dalam mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Nah, kelompok mainstream Muslim ini memaknai Islam itu sebagai sistem nilai dan norma kemanusiaan yang terbuka, ya, inklusif. Nah, inilah dia. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dengan demikian Islam itu semua agama yang dibawa oleh para nabi itu agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Agama yang dibawa seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam. Dengan demikian umatnya yang taat beragama dan juga mengikuti ajaran yang benar dari nabinya itu juga bisa disebut Muslim. Nah, ini loh ayatnya. Misalnya falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa asyhadu bi anna muslimin. Jadi orang-orang umatnya Nabi Isa pun juga menganggap diri itu sebagai seorang muslim. Itu. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berpasrah diri atau muslim. Ya. Muslim juga mereka. Jadi muslim itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua umat-umat terdahulu yang mengikuti nabinya yang benar tanpa ada kepalsuan, maka itulah yang disebut juga muslim. Ya. Kemudian nabi-nabi lain misalnya ada ayat lain wa tauhayna ilal hawariyina an amanu bi wa bi rasuli qalu amanna wa asyhadu bi anna muslimin. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Nabi Isa yang setia, berimanlah kamu kepada aku dan kepada rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai sesungguhnya kami ini adalah orang muslim, yaitu orang-orang yang patuh kepada seruan wa asyhadu bi anna muslimun. Jadi muslimun itu bukan hanya untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad,
tapi juga umatnya nabi-nabi lain itu semuanya menyebut dirinya juga atau semua disebut oleh Al-Quran sebagai muslimun. Semua nabi-nabi itu muslim. Semuanya nabinya Allah, mengingkari satupun nabi di antara 25 rasul itu cacat rukun iman kita kan. Makanya itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, aku tidak membeda-bedakan dengan para rasulku. Jadi semua rasul itu adalah rasulnya Allah, semua nabi itu nabinya Allah, pengikutnya adalah pengikutnya para nabi itu. Sudah dijanjikan surga. Dengan demikian surga itu bukan monopoli umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi yang lain. Masa nabi masuk neraka? Enggak ada nabi pun, satupun nabi rasul masuk neraka. Ya, siapa yang masuk surga kalau bukan para nabi rasulnya duluan kan? Nah tentunya juga pengikut setiap para nabi itu juga masuk surga. Dengan demikian surga itu maha luas, mampu menampung dengan umat muslim sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan ini adalah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ada ayat ini, bahkan Fir'aun pun juga meneriakkan aku juga muslim, tapi terlambat 1 detik. Ya, karena sudah nyawa di tenggorokan, sudah tidak ada maaf lagi bagi Allah. Kalau hanya nyawa sampai sudah mulai sebelum sampai ke tenggorokan mengorok itu masih bisa dimaafkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah nyawa tinggal di dada, maka itu sudah tertutup pintu langit pertobatan anak manusia. Inilah yang diucapkan Fir'aun, tapi terlambat beberapa detik. Ya. Di tengah laut Fir'aun berteriak, wa ana minal muslimin, saya juga seorang muslim, terlambat. Nah, kita lihat percepatnya. Ini menarik untuk kita perhatikan beberapa scholars muslim ya, termasuk Syekh Hussein Nasr. Bukan saya Syekh Hussein Nasr, tapi kita lihat Islamolog yang lain ya. Ismail Al-Faruqi juga pernah menyampaikan hal ini. Tapi kita lihat Islam is the Islam and an Islam. Apa yang dimaksud the Islam? Artikel the itu dalam bahasa Arab itu the Islam lain Islam, sama misalnya kita the book and a book itu beda artinya. Misalnya kalau a book itu buku biasa, tapi the book itu kitab suci misalnya kan, itu ada wibawahnya, ada spesifiknya, ada karismatiknya, itu the book. Tapi kalau a book itu buku biasa. Nah, the Islam itu makna generik nama generik untuk agama-agama yang dibawa oleh para nabi, agama langit lah ya. Jadi the Islam, semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama Islam. Umat yang percaya kepada nabinya dan mengikuti ajaran agamanya nabi tersebut dengan baik dan benar adalah muslim dan berhak baginya surga. Umatnya Nabi Nuh yang naik di perahu masuk Islam, masuk surga. Nabi Saleh yang lolos daripada virus antraks karena tidak makan daging unta, karena percaya kepada Allah, itu juga muslim, dijanjikan surga juga. Ya, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa yang percaya dan taat terhadapnya itu juga muslim, masuk surga juga. Seluruh kitab sucinya Allah, Taurat, Injil, Zabur, itu kitab suci Allah, suci juga. Cuma berlakunya pada masa dahulu waktunya itu. Nah sekarang kan gilirannya Al-Quran. Ya. Nah sekarang the Islam adalah agama universal yang mengajarkan ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang dibawa oleh para nabi-nabinya, yaitu the Islam. Semua nabi-nabi membawa the Islam. Nah ada lagi an-Islam. An-Islam itu adalah agama yang sifatnya partikular ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ajaran agama the Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jadi selain Islam, agama Islam yang kita anut ini juga bagian daripada the Islam yang pernah dibawa para nabi sebelumnya. Karena kan mengajarkan konsep tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid.
ada ajaran eskatologisnya, kehidupan sesudah matinya, itu sama isinya di Islam seperti itu. Ya. Jadi Islam sebuah agama yang secara eksklusif partikular dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Agama inilah yang berlaku hingga akhir zaman. Tidak akan ada lagi agama baru, tidak akan ada nabi baru, tidak akan ada lagi kitab suci baru. Ya. Nabi Muhammad adalah khatamun nubuwah wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang mengklaim nabi baru, ya seperti yang pernah heboh Musadek, itu pasti palsu. Karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Nah, ini pengertian yang sangat basic. Dengan demikian bahwa semua orang yang mengikuti ajaran para nabi itu juga disebut muslim, dan termasuk juga itu dijanjikan surga. Berarti penghuninya surga itu umatnya para nabi-nabi, termasuk di dalamnya tentu adalah umatnya Nabi Muhammad, kita semuanya. Dengan segala keunggulannya, kitalah yang pertama masuk surga, kitalah umat yang paling pertama dihisab, direkapitulasi sebelum meniti di atas Shiratal Mustaqim dan seterusnya. Karena kita bersyukur, berterima kasih kita juga kepada Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian sebagai seorang muslim tentu sejatinya harus tunduk kepada hukum. Disebut seorang muslim karena tunduk dan pasrah. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim tapi tidak mau tunduk dan pasrah kepada Tuhan, maka itu bukan muslim sebetulnya. Jadi seorang muslim sejati harus tunduk kepada dua hukum. Nah, inilah yang secara singkat saya akan jelaskan. Jadi tadi juga pengertian Islam saya tidak detailkan lagi karena kita sudah yarsi. Kan yarsi itu kan insya Allah ini pelajaran basicnya seperti ini. Jadi hukum itu ada dua macam. Ada kosmos alam semesta ini, the law of nature. Jadi the law of nature itu hukum takwini, hukum Tuhan yang berlaku secara umum dan mutlak. Itu disebut iltirari. Iltirari itu apa ya? Mutlak. Ya memang terpaksa, memang ya harus tunduklah seperti itu. Ya, ketundukan kepada Allah SWT yang ditunjukkan oleh alam semesta. Jadi kepada alam semesta, natural sciences ya biasa disebut seperti itu juga. The law of nature, hukum takwini, hukum kauniyah itu. Termasuk manusia juga bagian daripada alam semesta, tentu juga secara fisik harus juga tunduk seperti hanya tunduknya kambing terhadap hukum-hukum takwini ini. Ya, dengan demikian alam semesta seperti batu yang tunduk dan pasrah kepada hukum Tuhan itu juga disebut muslim karena tunduk kepada hukum gravitasi. Matahari harus bercahaya, ya. Bulan harus memantulkan cahayanya matahari. Pohon kelapa harus berbuah pohon kelapa, nggak boleh berbuah duren. Itu hukum takwini. Ya. Api harus panas. Itu taat itu ya. Itu terpaksa. Hukum-hukum takwini ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena memang terpaksa kita lakukan. Kalau nanti hukum tasyri itu ikhtiari. Nah, hukum tasyri'i yaitu hukum ekstra, hukum ikhtiari yang hanya ditujukan kepada manusia. Satu-satunya yang mempunyai extra direction itu hukum ekstra, yaitu hanya manusia. Kenapa manusia diberikan double direction ini? Karena satu-satunya manusia inilah yang paling sempurna. Dia memiliki kecerdasan berlapis. Dia super betul, dan dia sebagai khalifah di muka bumi ini representase daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah representatifnya Tuhan, tidak boleh main-main, maka itu diberikan semacam kekuatan. Ya, extra directionnya itu ialah syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum tasyri'i? Yaitu hukum ekstra yang hanya ditujukan kepada manusia,
yaitu hukum yang membantu manusia untuk mencapai martabat utama dalam suasana harmonis antara sesama manusia dan alam semesta. Jadi kalau ini wajib alaihi, kalau hukum takwini dalam bahasa Arab itu biasa disebut wajib anhu, tidak ada tidak ada pilihan, pokoknya air harus lembut, besi harus jatuh karena gravitasi itu kan. Manusia pun juga bagian daripada alam semesta, juga harus jatuh, tunduk ya. Nah, kemudian itu wajib anhu. Kalau hukum tasyri'i wajib alaihi, ada choice, maka itu tidak otomatis harus mutlak dilakukan oleh anak manusia sekalipun menggunakan bahasa wajib. Api wajib panas, besi wajib jatuh. Ya, salat wajib, kata wajib juga, tapi banyak orang nggak salat. Wajib puasa, tapi banyak orang nggak puasa. Kenapa? Karena itu sifatnya ikhtiari. Jadi kalau hukum alam itu, hukum kealaman atau the law of nature itu harus tunduk dengan sendirinya. Tapi kalau hukum tasyri'i itu ada kriteria. Yang bisa tunduk terhadap hukum tasyri'i yang terikat betul ialah orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang sudah sampai umur dewasa, balik, dan akil, berakal. Anak-anak kecil tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji. Ya. Tapi kalau dia sudah balik dan sudah berakal, maka itu barulah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan hukum kewajiban syariah. Itu disebut mukallaf. Ya, taklif di situ. Sekalipun dewasa, berumur misalnya 30-40 tahun, tapi kalau dia gila, itu tidak wajib baginya sholat. Kenapa? Karena gairu akil, dia bukan mukallaf. Ya. Ada orang tua kita sudah pikun, nggak tahu bersih di mana ya, jadi anak bayi lah. Itu tidak wajib lagi syariah buatnya. Ya, Allah maklum. Ya, itulah syariah. Jadi syariah itu ada ikhtiarinya. Wajib sholat Jumat, ya kan? Tapi ada orang nggak sholat Jumat. Wajib puasa, banyak orang nggak puasa. Itu ikhtiari. Tapi orang yang sudah diwajibkan tidak melakukan kewajiban itu nanti ada rewardingnya, ada hukubatnya. Nanti ada balasannya di akhirat nanti kan. Ya, ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Nah, mungkin yang paling aktual sekarang ini perlu juga disampaikan kepada para mahasiswa kita, bahwa manakala bertentangan atau berhadapan-hadapan antara hukum takwini dan hukum tasyri'i, mana yang kita menangkan, mana yang kita unggulkan. Contohnya, ya, hukum tasyri'i, hukum syariah. Kalau kita mau salat itu kita biasanya imam meneriakkan isbahu sufakum rahimakumullah, luruskan dan rapatkan safnya. Imam sebelum takbir dianjurkan untuk meminta para jamaah untuk merapatkan barisan, rapat betul, bahu dengan bahu, kalau perlu kaki dengan kaki, nggak ada celah setan istilahnya itu kan dalam hadis. Tapi tiba-tiba protokol kesehatan kita tidak boleh rapat, harus 1,5 meter. Nah, protokol kesehatan itu domainnya hukum takwini. Jadi fakultas kedokteran itu banyak berbicara nanti tentang hukum takwini. Fakultas agama Islam itu banyak bicara tentang hukum tasyri'i. Nah, kalau dua hal yang bertentangan, menurut fakultas syariah harus rapatkan barisan. Tapi menurut ilmu kedokteran jangan rapat, itu bahaya, bisa penularan di situ. Mana yang harus kita dengarkan sebagai seorang umat? Apakah kita harus tunduk kepada perintah Nabi, rapatkan barisan, atau tunduk kepada pemerintah? Protokol kesehatan harus diindahkan. Nah,
di sini ada kaidah Bapak Ibu sekalian. Manakala berhadapan-hadapan antara hukum takwini dan hukum tasyri'i, yang dimenangkan adalah hukum takwini. Ya, berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Sunnat merapatkan barisan, tapi bahaya kalau kita rapat dengan orang satu persatu di masjid. Mana yang kita ikuti? Sebetulnya hukum tasyri'i juga menganjurkan kita, ya, lebih utama kita menolak bahaya daripada mengejar manfaat. Nah, kalau orang tidak memahami agama Islam secara komprehensif, itu biasanya nekat. Masa orang dilarang ke masjid, tutup masjid, nggak boleh salat Jumat, tapi pasar kok nggak pernah dibuka, ditutup, bandara nggak pernah ditutup. Ya, salah pemerintah, salah ulama memberi fatwa. Ya, kalau orang mengerti agamanya secara mendalam, maka sesungguhnya memang seperti itu seharusnya. Ya, mungkin boleh jadi wajib hukumnya ke pasar, cuman sunat ke masjid. Kan tidak wajib ke masjid, itu hanya sunat. Ya, masa dilarang sholat Idul Adha, tetapi orang bisa ke pasar, orang bisa ke mall, orang bisa ke bandara. Nah, saya katakan boleh jadi wajib hukumnya ke pasar, ke mall, ke bandara. Ada anak, ya, kelaparan, mau menyusui, air susu ibunya nggak ada, maka harus pergi ke pasar membelikan susu. Tidak ada susu dijual di masjid, adanya di pasar, maka wajib hukumnya pergi ke pasar. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sebuah kewajiban, maka wajib pula sesuatu itu. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kan tidak sah salatnya kalau tidak berwudu, tidak menutup aurat, maka ikut wajib juga mengambil air wudu dan mengambil penutup aurat. Padahal perintahnya cuma satu, aqimus shalah. Ngikut wajib juga berwudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat. Karena tidak sah salatnya orang yang tahu arah kiblat tidak menghadap ke kiblat. Jadi ikut wajib, padahal perintahnya cuma satu, bersihkan ruangan ini. Cuma satu kalimat perintah di situ, bersihkan. Bisa nggak ruangan ini dibersihkan tanpa sapu? Wajib hukumnya mengambil sapu. Ada kotoran, najis, wajib hukumnya mengambil sabun supaya dibersihkan betul. Jadi ikut wajib pula segala sesuatu yang menjadi penyebab terwujudnya sebuah kewajiban utama. Kewajiban utamanya sholat, tapi menjadi wajib pula mengambil air wudhu dan menutup aurat itu. Nah, dengan demikian wajib hukumnya menghidupkan nyawa. Nah, untuk menghidupkan nyawanya bayi harus beli susu di pasar. Wajib hukumnya ke pasar bagi yang bersangkutan. Indonesia Timur wajib membayar gajinya pegawai di situ. Kalau enggak, mati kelaparan mereka itu. Tidak ada pabrik uang di Indonesia Timur, adanya di Bekasi Timur di sana tuh. Nah, untuk mengirim uang ke sana kan perlu pesawat. Wajib hukumnya ke bandara kan. Karena nggak ada yang mengirim obat-obatan di rumah sakit bagian timur. Pabrik obatnya rata-rata di Pulau Jawa kok. Jadi jangan dipertentangkan. Kok kenapa nggak boleh ke masjid tapi ramai di bandara, ramai di toko mall? Mall wajib, bandara wajib, masjid cuma sunat. Kepada siapa yang wajib? Itu kepada mereka yang bagaimana kita bisa makan kalau berasnya dijual pasar, nggak boleh ke pasar. Nah, ini tidak boleh memperhadap-hadapkan antara hukum tasyri'i dengan hukum takwini. Mana yang harus dimenangkan sebetulnya adalah prioritasnya hukum takwini. Haram hukumnya makan babi. Itu hukum tasyri'i.
Tapi hukum takwini mengatakan kalau kamu tidak makan babi mati, ya, kamu kelaparan tuh, ya. Kalau kamu nggak minum ini, ya, ada air babinya ini, minyak babinya, mati. Maka hukum takwini mengatakan kalau kamu tidak begini, mati. Maka kita harus meninggalkan hukum tasyri'i dalam konsep darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam posisi darurat kita harus meninggalkan yang tadinya kewajiban agama itu. Boleh makan daging babi, ya, ustadz sekalipun boleh makan babi, asal demi untuk menyelamatkan nyawa. Lebih utama menghidupkan nyawa daripada menghindari makanan haram. Jadi haram dalam keadaan normal. Tapi kalau tidak dalam keadaan normal, dalam keadaan darurat kita, maka tidak ada lagi larangan di situ. Ya, inilah yang disebut dengan kaidah-kaidah usul fikih yang harus kita indahkan. Ya. Jadi kalau orang hanya memahami fikih tapi tidak memahami usul fikih, itu bahaya. Nanti membenturkan, bahkan bisa mengakibatkan banyak korban seperti yang sekarang ini, mohon maaf. Ya, jangan divaksin, itu ada babinya atau najisnya atau apa, memasukkan barang najis dalam badan itu gak boleh, nanti sholatnya batal. Enggak, wajib hukumnya divaksin. Ya kalau menurut saya ya, tapi kita bisa berpendapat. Kenapa? Karena kalau nggak divaksin, ilmu kauniyahnya itu berpotensi untuk terjangkiti virus corona. Virus corona mungkin kita sebagai anak muda tidak mati, tapi orang tua kita yang daya tahan tubuhnya itu kurang, maka dia bisa dijemput oleh malaikat maut. Gara-gara kita loh itu. Nah, kalau berhadapan-hadapan antara hukum takwini dan hukum tasyri'i, yang dimenangkan adalah hukum takwini. Contoh lain, ya, wajib hukumnya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kan di masjid. Di masjid itu ada kerumunan. Kerumunan itu berpotensi terjadi penularan COVID-19. Maka tidak perlu ke masjid. Ya, sholat di rumah. Sholat apa? Kalau cukup 40 orang, sholat Jumat normal. Tapi kalau nggak cukup, sholat Jumat, ya, tetapi sesudah sholat Jumat, berdiri lagi qamat menjadi sholat duhur. Sholat Jumatnya hadir dan digantikan sholat duhur ini. Karena menurut Imam Syafi'i, tidak sah sholat Jumat itu kalau kurang dari 40 orang. Abu Hanifah, kalau sudah lewat dari 3 orang itu sudah bisa Jumatan tuh. Terserah mazhab mana kita ikuti. Kalau dalam kondisi normal, mazhab Syafi'i. Kalau kondisi tidak normal, ya kita ikuti mazhab yang Abu Hanifah itu. Tapi kan ada syarat-syaratnya itu. Rukun khutbah itu ada berapa? Kalau nggak ada yang bisa khutbah, ya salat duhur. Kenapa nggak salat Jumat? Tidak wajib bagi kita karena ada melindungi diri kita daripada penyakit. Kan sholat Jumat itu hanya wajib bagi orang yang normal. Kalau orang musafir tidak mesti harus sholat Jumat. Bisa kita ganti dengan sholat duhur. Bahkan sholat duhur bisa dijamak maksudnya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bisa aja kasar. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah loh Bapak Ibu sekalian teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita mengajak orang itu beragama Islam tapi hitam putih dan akibatnya korbannya banyak. Beragama Islam itu saya ingatkan bahwa Islam itu bukan untuk Allah. Agama itu untuk manusia kok. Kalau seandainya kita semuanya itu menjadi iblis, enggak ada yang mau menyembah Tuhan, enggak akan berkurang ketuhanannya Tuhan, tetap akan Tuhan. Atau sebaliknya kita jadi malaikat semua, enggak ada yang berdurhaka, tidak ada yang dosa sedikit pun, tidak bertambah ketuhanannya Tuhan. Memang sudah Tuhan dengan sendirinya kok. Jadi seluruh perintah dan larangan Allah itu dalam ajaran agama Islam itu untuk kembalinya kepada manusia. Jadi jangan ada yang mengatakan kok yang enak-enak dilarang, zina,
kok dilarang? Padahal mungkin itu enak, nggak tahu lah. Nah, kenapa yang berat-berat puasa wajib? Itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Coba bayangkan, apa jadinya kalau kita seperti kambing, nggak kenal ibunya dihantam, adiknya dihantam, saudaranya dihantam. Oh, sekarang ada rukun perkawinan yang begitu ketat saja, kita overpopulation, ya kan? Populasi penduduk kita ini, Indonesia ini sudah overloaded. Nah, kalau kambingnya beranak pinak, enak, ibu-ibu ya, dan kita semuanya enak, harga daging murah kan. Tapi kalau populasi manusianya bertambah, nah menurut ilmunya Yarsi, ini saya pernah dapat ilmu dari Yarsi, bahwa setiap laki-laki itu berpotensi punya anak itu 3.000 orang. Jadi spermanya itu berpotensi bisa menjadikan 3.000 anak. Bayangkan setiap laki-laki punya 3.000 anak. Kalau masing-masing punya 3.000 anak, bola dunia ini nggak nampung. Untuk mungkin kita perlu 100 bola dunia baru. Itu pun juga nanti dalam waktu cepat akan penuh. Kenapa? Manusia nggak bisa dimakan. Hak asasinya dilanggar satu saja, ribut dunia, bukan main kan. Tapi kalau kambing nggak ada masalah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa dilarang berzina? Itu jangan sampai nanti overpopulation, itu kualitas kekhalifahan, kehambaan itu nanti juga akan terganggu. Kenapa dilarang minum minuman keras? Itu rusak akalnya kan. Kalau orang akal itu rusak, otak itu rusak, bisa jadi monster. Ada nggak keamanan hidup dengan monster? Iya, nggak mungkin. Iya. Kenapa mencuri? Kan tidak ada beli mobil kijang, ada orang 5 menit mencongkel pintu mobil kijangnya orang itu, bawa lari. Itu kan nggak fair, nggak adil. Dan yang kedua, pemilik kijang yang lain juga nggak tenang. Syariah bertujuan untuk memelihara keadilan dan ketenangan, ketentraman. Kalau pencuri merajalela, tidak adil dan tidak aman, tidak tenang. Karena itu Islam itu adalah untuk al-muhafadah, jadi memelihara daruriyatul khamsah, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, perlu betul-betul proporsional. Jadi jangan atas nama ayat kita menyebabkan orang lain korban binasa. Wala tulqu biyadikum ila tahluka, itu ayat. Jangan menceburkan diri kalian di dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau kita masuk kepada kerumunan itu akan menimbulkan bahaya. Jauhi. Jadi ayat memerintahkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan bencana. Itu ayatnya. Jadi jangan yang kita pakai itu kebiasaan kita, wajib ke masjid apapun yang kamu larang saya. Masa masjid nggak boleh? Ya. Jadi Nabi juga pernah, Bapak Ibu, tidak ada apapun, tapi kita disuruh, Nabi menjamak salatnya maghrib isya pada waktu itu. Kenapa? Hujannya hujan deras. Jadi hujan pun juga menyebabkan Rasulullah itu menjamak salat maghrib isya. Nah, kalau hujan corona, lebih bahaya mana? Hujan air atau hujan corona? Lebih bahaya corona kan. Jadi Rasulullah itu kunut pada saat-saat ada musibah, ada kesulitan. Nah, inilah sekali lagi ya, bahwa satu-satunya orang yang memiliki hukum double ialah manusia. Ya, kambing enggak. Jadi kambing tidak pakai jilbab enggak berdosa. Ya. Pohon kelapa, orang asyik duduk-duduk di belakangnya, tiba-tiba jatuh, kena kepalanya orang berdarah. Kurang ajar ini pohon kelapa ini. Bisa enggak dihukum? Kamu saya penjara? Enggak. Tapi kalau ada orang yang sengaja melempari kepalanya orang berdarah, dipenjara. Kenapa? Ada syariahnya, yang moralitas itu sendiri. Manusia harus menutup aurat, manusia harus salat. Dari perintah mana? Itu bukan hukum takwini, tapi hukum tasyri'i. Manusia baru bisa disebut muslim kalau tunduk kepada dua sistem hukum,
tunduk kepada hukum takwini dan tunduk kepada hukum tasyri'. Itulah insan kamil. Dan pemahaman basic seperti ini sangat penting karena kita akan menjadi juru bicara umat ya kepada para mahasiswa kita di Yarsi. Mari kita beragama secara komprehensif, secara logik, dan tentu jangan memperhadapkan satu sama lain. Ya memang Tuhan, hukum tasyri'i dari Allah kok, hukum takwini juga dari Allah. Nggak mungkin dua-duanya berhadapan satu sama lain. Pasti kita yang tidak mampu untuk memberikan semacam solusi. Nah, kaidahnya seperti itu. Inilah saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti kita akan lanjut pada materi yang kelanjutan dari ini ya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nazaruddin Umar. Jazakallah khair atas apa yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sangat menenteramkan ya, bahwasanya kita membahas Islam tapi sudah bisa menjawab banyak sekali permasalahan, khususnya permasalahan yang akhir-akhir ini sering sekali dipertentangkan antara hukum takwini tadi dengan hukum tasyri'i ya. Mudah-mudahan ini banyak diambil manfaatnya oleh siapa saja yang menonton ya, dan juga mencerdaskan banyak umat muslim yang ada di Indonesia. Baik Prof, di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon izin Prof untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama dari Prof Rika ya. Apakah syariat muslim pengikut Nabi terdahulu juga berlaku untuk umat saat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW? Silakan Prof. Langsung. Iya. Yang jelas bahwa setiap umat itu punya syariahnya masing-masing. Nah, syariahnya umat Nabi Muhammad atau fase terakhir ini adalah syariah Islam. Dengan demikian, menurut keyakinan agama Islam bahwa dengan hadirnya Al-Quran dan dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka konsekuensinya umat manusia itu harus tunduk kepada agama Islam, karena agama Islam ini adalah agama terakhir. Dan dengan demikian ya, agama-agama kitab suci agama lain sudah tidak berlaku lagi ya, karena fasenya sudah lewat. Jadi kitab Taurat sudah tidak berlaku lagi dengan hadirnya kitab Injil. Kitab Injil sudah tidak berlaku lagi dengan hadirnya Al-Quran. Itu keyakinan kita di dalam agama Islam. Akan tetapi, kalau ada orang mempertahankan ajaran lamanya, Yahudi mempertahankan ajaran nenek moyangnya, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Nasrani atau Kristen mempertahankan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabinya Nabi Isa atau Yesus Kristus, bagi mereka itu adalah haknya ya. Kita tidak boleh memaksakan, hei kamu gak boleh beragama Kristen, kamu gak boleh beragama Yahudi, Hindu, Buddha, kamu harus beragama Islam. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang masuk agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah sanggup memberi petunjuk kepada orang yang kalian cintai sekalipun, melainkan Allah lah yang memberi petunjuk. Kita hanya menyampaikan ya, menurut keyakinan Islam inilah yang paling benar. Tapi kalau nggak mau ikut, monggo, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tidak punya kewajiban kita memaksa mereka. Bahkan di dalam Islam mengajarkan kita toleransi luar biasa. Tidak ada kitab suci yang secara eksplisit menyebutkan nama-nama agama lain selain Al-Quran. 17 kali kata Nasrani atau Kristen diulang-ulang dalam Al-Quran. Itu artinya Al-Quran memberikan pengakuan terhadap agama Nasrani. 15 kali penyebutan kata Yahudi di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran memberikan pengakuan terhadap agama Yahudi. Kita sebagai umat Islam pun ya selayaknya memberi pengakuan kepada mereka, tapi yang diberikan kepada mereka adalah pengakuan, bukan pembenaran. Lain pembenaran, lain pengakuan. Ini perlu juga difahamkan kepada para mahasiswa kita. Pengakuan itu artinya kita mengakui Anda beragama Nasrani, Kristen ya,
Anda beragama Yahudi, Hindu, Buddha, ya. Tapi kami tidak bisa memberikan pembenaran. Bagi kami satu-satunya agama yang benar adalah agama kami, Islam. Inna dina indallahil Islam tadi. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini keyakinan kami. Tapi kalian menganggap agamanya adalah paling benar, monggo itu hak Anda. Hak kami juga mengatakan agama kami yang paling benar, lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Di situ kan konteksnya, agamamu, agamamu, agama kami, agama kami. Tapi mari kita kerjasama. Innamal mu'minuna ikhwah. Kamu beriman kepada keyakinanmu, kami pun juga beriman kepada keyakinan kami. Tapi kita sebagai sama-sama umat beriman, dalam Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Hai orang-orang yang beriman, kalian itu bersaudara. Enak sekali Quran itu luar biasa. Tidak bisa kita mengatakan kalau begitu Anda juga benar, kami benar. Kalau begitu bisa tukar-tukar agama dong. Ya, minggu depan aku masuk ajaran Kristen, hari ini Yahudi, lusa. Itu artinya memberikan pembenaran. Ya, kita tidak boleh memberikan pembenaran kepada agama lain, rusak akidah kita. Tapi yang dibolehkan ialah memberikan pengakuan. Kami akui Anda sebagai orang yang beragama Kristen. That's it. Tapi kami tidak membenarkan agama Anda. Tapi kita tidak boleh secara eksplisit melarang kamu agamanya gak benar, maka itu harus hilang di muka bumi Indonesia. No way. Walaupun kita mayoritas. Buktinya, Nabi tidak pernah menghapuskan agama Yahudi dan Nasrani ketika di Madinah. Padahal dia mayoritas mutlak, dia penguasa superpower lah, tidak ada lagi yang membantah Nabi kan. Yahudi tetap dibiarkan di Madinah, Nasrani tetap dibiarkan di Madinah, bahkan Majusi aliran kepercayaan pun itu dibiarkan hidup di Madinah di sela-sela kehidupan Nabi. Bahkan Nabi pernah marah karena ada perempuan tua Yahudi kelaparan, gak dikasih makan, ambilkan makanan dari Baitul Mal. Coba Nabi seperti itu, ajaran toleransinya luar biasa. Jadi berilah pengakuan kepada mereka, tapi jangan memberikan pembenaran. Kalau pembenaran rusak akidah kita kan. Termasuk orang yang memberikan pembenaran ikut kebaktian. Ada undangan hari Natal, bukan cuma menghadiri pesta-pesta non-ubudiyahnya itu, tapi dia juga ikut bakar lilin, dia juga ikut nyanyi-nyanyi, dia juga ikut larut di dalam acara-acara ritual keagamaannya. Nah, itu artinya memberikan pembenaran, dan itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau kita diundang pada acara Natal, resepsinya kita hadir, presiden hadir, menteri-menteri juga hadir, menteri agama hadir, tapi setelah itu kita tutup dengan mempersilahkan kepada orang yang beragama lain selain Kristen, ya, untuk beragama Islam, beragama Kristen tetap di tempat. Jadi semua undangan Muslim dan non-Kristen lainnya itu pada pulang, tidak mengikuti acara ritual keagamaannya. Itu boleh. Kenapa boleh? Itu bukan ajaran ritualnya yang diikuti, hanya basa-basinya, istilahnya formalnya, ucapan selamat ya kepada presiden yang menghadiri acara Natalan ini, tapi tidak mengikuti acara ritual keagamaannya. Itu fatwa Majelis Ulama ya. Yang tidak boleh diikuti ialah mengikuti ritual keagamaannya, tapi untuk hadir pada acara-acara seremoninya itu nggak apa-apa. Nah, itu ada tuh penjelasannya. Nah, dengan demikian penting sekali pertanyaan Ibu, bahwa umat terdahulu itu menurut keyakinan kita itu sudah nggak berlaku. Tapi meskipun tidak berlaku menurut kita, kita tidak punya hak untuk memaksa mereka itu bubarkan agamamu. Itu hak mereka untuk mempertahankan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kami, agama kami. Kita yakin agama kita paling benar, meskipun mereka juga yakin agamanya paling benar. Sama-sama merasa benar. Yang penting jangan berkelahi. Anda harus mengakui kami sebagaimana kami mengakui Anda. Itulah Indonesia kan. Saya kira itu. Iya. Jadi semua nabi itu membawa agama samawi. Nah, agama samawi dan agama ardi atau agama bumi itu sebetulnya kalau kita mau melihat ya,
misalnya Konghucu. Coba kita lihat ke Cina. Di Cina itu Konghucu itu bukan agama, tapi ajaran tradisi nenek moyang, tradisi orang tua nenek moyangnya China itu. Tapi di Indonesia menjadi agama, dan itu ada haknya karena mereka meyakini ada nabinya, Nabi Konghucu, ada kitab sucinya I Chang. Kriteria sebuah agama menurut agama Konghucu di Indonesia itu terpenuhi. Ada nabinya, ada kitab sucinya, ada umatnya. Nah, kita tidak berhak mencampuri urusan mereka karena itu adalah agama mereka, dia bukan muslim. Nah, jadi agama samawi kah atau tidak itu tergantung pemahaman kita. Apakah Veda, Dhamma Veda itu kitab sucinya Hindu itu? Ya, bagi mereka itu juga divine knowledge juga. Itu kitab langit juga. Nah, apakah mereka itu bisa disebut ahlul kitab? Nah, itu kalau kita lihat di dalam bukunya Fazlur Rahman, The People of Book itu kan, The People of Book ahlul kitab, itu B-nya B besar. The People of the Book, B kecil itu non samawi. Misalnya yang People of the Book yang B besar itu Taurat, Injil, Zabur, Quran, itu B-nya B besar. Ya, sedangkan non samawi itu B-nya B kecil. The People of the Book. Nah, itu ada untuk distingsinya bahwa kitab suci samawi dan kitab suci non samawi. Tapi pemikir agama lain nggak ada. Pokoknya The People of the Book itu B-nya B besar aja. Karena bagi mereka itu kan dianggap juga agama langit. Kitabnya itu juga dari langit, divine inspiration juga kan gitu ya. Ya udahlah urusan mereka. Tapi yang jelas buat kita bahwa semua nabi itu muslim, semua pengikut setianya muslim, semuanya juga dijanjikan surga sama dengan kita kan. Dan walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Nabi Adam. Yang membedakan kita dengan mereka itu ketika mereka itu sudah akil balik. Semua janin itu muslim, mau dari kandungan agama apapun ibunya. Kullu mauludin yujadu alal fitrah bawahu ayyuhawidanihi ayyumasiranihi ayyumajisanihi. Jadi semua anak-anak kecil itu yang belum balik itu muslim, gak ada dosa, masih luhur, itu fitrah. Itu semua fitrah itu adalah suci ya. Itulah Islam. Semua yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara mendasar, itulah adalah Islam. Al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitu wajadaha fa'uhakku biha. Ya, apa artinya? Ajaran Islam itu ada di mana-mana, universal. Ambillah karena itu miliknya Islam yang tercecer. Saya kira seperti itu. Maka itu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai di tanah Cina. Bagi Arab Saudi, Cina itu jauh banget itu. Harus melewati Indonesia itu. Tapi apa kata Nabi? Tuntutlah ilmu sampai di tanah Cina. Gak ada orang Islam di Cina pada waktu itu. Nabi mengirim tim ekspedisi ke Eropa cari ilmu. Ada 5 suratnya Nabi ke pimpinan kerajaan Eropa itu. Itu Nabi menganjurkan keterbukaan luar biasa itu. Jadi sedemikian terbukanya Nabi kita, tetapi umatnya kok sangat tertutup, sangat eksklusif. Padahal Nabi inner circle-nya bukan hanya orang Islam. Penasihat militernya itu Salman Al-Farisi. Itu dari Persia, agamanya non-kitabiyah, karena agama Persia itu waktu itu adalah Zoroaster. Tapi menjadi inner circle-nya Nabi, arsitek perangnya. Masuk Islamnya Salman Al-Farisi itu terakhir. Sebelum-sebelumnya itu non-muslim, tapi Nabi gak pernah maksa masuk Islam. Makanannya pun juga dimakan oleh sahabat karena pintar masak Salman Al-Farisi itu. Ya, jadi itu satu contoh betapa terbukanya Islam ini kepada agama lain. Gak ada agama, tidak ada kitab suci lain menyebutkan kata Islam. Bible gak pernah ada kata Islam tuh. Hindu pernah gak disebut-sebut nama agama Islam? Pernah gak disebut Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi coba lihat di dalam Al-Quran, ya, ada Nabi Isa-nya, ada Nabi Musa-nya, ya, ada Injilnya, ada Tauratnya,
ya, ada zaburnya. Itu fairness. Tapi giliran agama mereka, padahal itu sebetulnya aslinya ada, tapi ya nggak tahu. Dalam kristologi itu juga banyak perdebatan tuh ya. Tapi udahlah, bagi kita adalah inna dina indallah al-Islam. Kita jangan mempersoalkan agama orang lain, apakah sesat atau tidak sesat. Yang penting kita agamanya adalah yang paling benar, bukan yang paling benar satu-satunya yang benar. Tapi meskipun kita mengklaim agama kita satu-satunya yang benar, jangan tidak mengakui agama lain, nanti melanggar hukum dan melanggar Al-Quran juga. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan 2 kali itu kan. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma wa la na'budu ma ba'tu wa la antum a'budun ma dinukum waliyadin. Jadi apa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud di situ? Wala ana abidun ma abattum. Dalam bahasa Arab itu ya. Kalau abidun beda dengan abidun, abdun dan ibadun. Bahasa Indonesianya sama, tapi bahasa Arabnya beda itu. Kalau abidun itu penyembah berhala. Kalau abidun, di samping menyembah berhala sudah menyembah Allah juga, musyrik lah. Tapi kalau ibadun itu hanya menyembah Allah, ya, atau abdun sinonimnya itu. Maka itu subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi abidihi, bukan bi abidihi, karena yang negatif connotation itu abid dan abidun. Abidun itu sinkretik, abidun itu penyembah berhala. Kalau ibadun penyembah Allah Subhanahu wa taala ansih, sama dengan abdun. Wa ibadur rahman yamshuna fil ard, hamba Allah, ibadullah, itu positif. Tapi kalau abidun itu nggak bagus, itu menyembah yang lain juga selain Allah itu. Kalau abidun nggak kenal Allah, hanya kenal berhala, maka itu wala ana abidun. Nah, kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, itu susah itu memahami itu. Ya, yang dimaksud abid di situ, ya, bukan Yahudi, bukan Kristen di situ. Aku tidak akan menjadi penyembah dengan agama yang engkau sembah. Abidun penyembah, orang Arab itu kan menyembah Lata, Uzza dan Manat, patung-patung. Ada 260 patung bertengger-tengger di samping-samping Ka'bah pada waktu itu. Itu yang disebut dengan Tuhan buat mereka. Mereka itu penyembah itu disebut dengan abidun. Wala ana abidun ma'abatkum, kami tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kenapa? Karena Tuhan kita itu hanya Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi proporsional betul. Nah, pemahaman basic ini perlu kita pahamkan kepada mahasiswa supaya jangan ekstrim, tapi juga jangan liberal, jangan sinkretik. Nah, kurikulum seperti ini memang perlu diajarkan juga oleh orang-orang yang terampil. Nah, mungkin pengajar studi Islam itu juga perlu ada semacam pencerahan. Jangan sampai nanti anak-anak kita diajak untuk menjadi lebih eksklusif. Ya, ini hati-hati, orang itu bisa menjadi eksklusif, menjadi ekstrim, ya. Tapi juga orang bisa jadi liberal. Nah, kita nggak boleh jadi liberal, tidak boleh juga radikal. Kenapa? Karena agama kita agama Islam, bukan salam, bukan istislam. Nah, apa perbedaannya? Ya itu tadi. Nah, kalau orang eksklusif itu nggak boleh orang lain itu, seolah-olah nabi-nabi lain itu sesat. Padahal menyesatkan nabi lain itu rukun iman kita kan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, jamak di situ kan, bukan wa kitabihi. Kalau wa kitabihi tunggal itu Quran, ya itu benar. Tapi kalau Al-Quran mengatakan wa kutubihi, hadis Bukhari Muslim mengatakan wa kutubihi, itu kan mal iman mal ihsan, ya. Jadi wa kutubihi jamak di situ, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Wa rasulihi tidak dikatakan wa rasulihi itu mufrad, berarti Nabi Muhammad. Kalau wa rasulihi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad wajib diakui. Mengingkari salah satunya, misalnya Nabi Isa, kita nggak akui karena itu pembawa agama Kristen, itu kita jadi rusak akidahnya. Kenapa? Karena
mengingkari nabinya Allah. Nabi Isa kita akui, Nabi Musa kita akui. Soal mereka nanti akan membawa agama Yahudi, memang Yahudi dia yang bawa kok. Nasrani memang dia yang bawa. Agama Yahudi itu benar kok, memang dari Allah juga. Tapi masa berlakunya pada masanya. Agama Nasrani juga benar dari Allah, tapi masa berlakunya pada masanya. Nah sekarang masanya Islam, ya Islam dong. Kan wajarnya kan seperti itu. Kalau ada mereka yang masih tetap mempertahankan ajaran mereka, Nasrani, Yahudi, dan tidak mau masuk agama Islam, itu adalah haknya mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka kan, tapi kita wajib menyampaikan. Kita sudah sampaikan, tapi dia nggak mau, tanggung jawab kita lepas. Gitu Pak, Bu, makasih. Kita juga tidak perlu risih lah. Kita juga kadang-kadang nggak fair ya. Kita menerima orang mengatakan Islam Maroko, Islam Mesir, ya Islam di Afrika, Islam India, ya. Kenapa kita tidak mau menerima Islam Indonesia, ya Islam Nusantara misalnya? Karena Islam itu kan ada ajaran universalnya, tapi juga ada ruang terbuka untuk kearifan lokal, ya kan? Jadi ada culture right, apa itu istilahnya? Culture right. Ada hak budaya untuk menafsirkan Al-Quran. Contohnya, ya, culture right-nya Iran menerjemahkan penutup aurat itu dengan cadar. Ya, culture right-nya Libya menafsirkan Al-Quran penutup aurat itu dengan abaya yang hitam-hitam itu. Ya. Kemudian culture right-nya Afghanistan mengartikan penutup aurat itu dengan jilbab ya, yang dia order custom itu. Culture right Indonesia menerjemahkan penutup aurat itu dengan mukena kerudung. Ya. Gak ada orang Saudi asli itu pakai kerudung, ya, pakai mukena maksudnya. Di Libya nggak ada, pokoknya mukena itu spesifiknya di Indonesia atau Asia Tenggara. Salahkah kita kalau menggunakan mukena? Jawabannya enggak. Itu culture right understanding kita terhadap penutup aurat. Kita pakai penutup aurat, pakai batik, pakai sarung, tidak pakai gamis seperti di sana. Itu kan culture right interpretation itu. Dan itu tidak salah. Jadi apa yang dimaksudkan teman-teman kita sebagai Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Thailand, ada unsur kearifan lokalnya ikut memberikan pemaknaan terhadap simbol-simbol keislaman. Dan itu tidak bertentangan dengan Islam. The substance of Islam itu menutup aurat, tapi penutup auratnya seperti apa? Silahkan terjemahkan. Lokal custom kita adalah pakai sarung, pakai batik, ya kan? Jangan dilarang orang Indonesia pakai batik. Kamu harus pakai gamis, enggak. Jadi beda antara budaya Arab dan ajaran Islam. Nah ada orang pokoknya Islam itu harus sekaligus berbudaya Arab. No. Ya. Allah memberikan pengakuan kok. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kalian itu bersuku-suku bangsa dengan segala uniformnya, ya, identitasnya kan. Ya, silakan kita melakukan ta'aruf, interdependensi satu sama lain. Jadi Islam Indonesia wajahnya berbeda dengan Islam Saudi. Saudi itu pakai surban. Ya. Orang Arab di sana itu kan Pakistan pakai jenggot. Kalau memang genetiknya jenggot. Nah saya mau pelihara jenggot nggak bisa tumbuh-tumbuh. Apakah saya tidak Islam karena nggak pakai jenggot? No. Keislaman itu tidak diukur dengan jenggot. Tapi kalau ada orang berjenggot jangan juga dikira teroris. No. Itu adalah identitas biologis seseorang. Memelihara jenggot seperti Nabi, oke.
Ya, ada culture right di situ. Nabi makan dengan 3 jari tangan. Apa kita tiru? Enggak. Nabi makan roti 3 tangan cukup. Kalau ada makan roti 5 jari tangan, rakus. Tapi kalau kita sudah sebentar lagi imsak, kita harus tiru Nabi makan dengan 3 jari. Makanan kita kan nasi. Kapan kenyangnya tuh? Orang Jepang kebiasaannya makan pakai sumpit. Nabi nggak pernah pakai sumpit. Makanannya Jepang itu mie, kalau tenggelamkan jarinya bisa rebus tangannya kan. Jadi itu ada aspek lokalitasnya. Jangan mempertentangkan antara lokalitas suatu wilayah yang beragama Islam dengan lokalitas wilayah yang lain. Sama-sama Muslim kok. Ada banyak dalilnya tentang ini. Ya, jadi kearifan lokal setiap tempat itu harus diterima sepanjang itu tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Enak kan? Seperti motonya masyarakat Padang, adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Apa yang salah di situ? Enggak ada yang salah. Ya, adatnya bersendi syaratnya bersendi kitabullah. Enak itu. Jangan kita paksakan semua umat manusia di muka bumi ini harus mirip dengan kebudayaannya Rasulullah orang Arab. No, harus pakai maaf ya kalau saya sebutkan, masyarakat Arab itu dulu seperti itu. Tidak ada aspal yang ada hanya padang pasir. Padang pasir itu kan mata pencariannya mereka itu seperti pengembala, peternakan. Berarti di permukaan pasir itu kan tai kambing, tai unta. Coba bayangkan, kalau kita jalan di padang pasir, saya juga agak lama di Timur Tengah kan, tertancap itu sampai di mata kaki, sampai di betis itu pasir itu. Nah, kalau ada celana panjang kita sampai ke bawah itu, berarti nyapu seluruh najis-najis di permukaan pasir itu kan. Maka itu diminta supaya jangan terlalu ke bawah gamisnya, angkat ke atas, karena itu kan nyapu najis. Nah, kalau kita di Indonesia kan jalannya di atas aspal. Tapi itu hak setiap orang berbeda pendapat. Jangan pernah ada orang yang mengatakan celana jingkran itu jelek. Tapi juga tidak boleh ada orang mengatakan bahwa yang tidak bercelana jingkran itu salah. No. Cadar, jangan kita melarang orang pakai cadar kalau itu adalah choice-nya, pilihannya. Jangan identik dengan teroris, itu hak asasinya kok orang pakai cadar. Tapi yang tidak benar itu, semua yang tidak pakai cadar tidak sempurna keislamannya, itu enggak benar. Kalau wajib pakai cadar, kenapa haram pakai cadar bagi orang yang menunaikan ibadah haji? Tidak sah hajinya orang yang pakai cadar. Tawaf di Arafah, wukuf di Arafah itu kan harus buka cadarnya semua. Ditangkap itu kalau ada orang menunaikan ibadah haji pakai cadar, nggak boleh diusir-usir oleh askarnya di situ. Di kampung Anda pakai cadar, tapi di padang Arafah nggak boleh ada yang pakai cadar. Cadar itu kenapa nggak boleh dipakai pada musim haji, rukun Islam kok? Nah, jadi kita ibu pakai mukena, enak kan? Jadi jangan gampang mengharamkan, membid'ahkan, tapi juga jangan gampang mengatribut negatifkan orang-orang yang pakai simbol-simbol pilihan orang. Bagi saya, silahkan pakai celana cingkrang, pakai cadar, itu hak asasi. Jangan ada stigma terhadap saudara-saudara kita itu bukan orang lain kok, saudara kita juga. Tapi juga jangan ada yang sebaliknya, seolah-olah yang paling Islam adalah yang seperti mereka, itu eksklusif namanya. Nah, jadi bagi kita semuanya adalah membiasakan diri hidup di tengah perbedaan, itu yang diserukan Nabi. Bukan menyatukan, menyeragamkan, tapi membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan, itu adalah cara yang paling arif sekarang ini. Jadi nggak usahlah kita berkelahi tentang itu kok ada Islam Nusantara, Islam non Nusantara. Iya, kalau kita akan berpikir secara
skematis seperti itu memang ada masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang akomodatif ya, insya Allah kan innamal a'malu binniyati, tergantung niatnya orang. Ya ada orang nggak pakai embel-embel Islam saja, tapi sinkretiknya luar biasa. Tapi ada orang pakai Islam Nusantara, tapi tauhidnya luar biasa. Jadi what is the meaning of the name? What is the name itu ya? Jadi nama itu apa ya? Kadang-kadang juga tidak substansial. Tapi idealnya kalau nama dalam pengertian nama anak itu doa. Al-ismu doa. Al-ismu doa, nama itu adalah sebuah nama. Ya Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih. Mudah-mudahan anak kita nanti jadi pengasih. Abdul Wahab, hambanya yang maha pemurah. Mudah-mudahan anak kita nanti pemurah. Disunatkan memberikan nama anak kita yang baik-baik. Tapi kalau sudah terlanjur menjadi sebuah akronim tertentu, misalnya Islam Maroko, wah nggak ada itu Islam Maroko. Islam titik, Islam Mesir. Nah, itu nggak ada itu Islam Mesir. Yang penting Islam. Islam Indonesia, Islam Nusantara nggak. Jadi berikan hak lokal itu untuk eksis. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian. Saya kira tergantung pemaknaan semantik itu ya. Kalau niatnya orang itu tidak lain adalah Islam biasa, walaupun tarik di situ pakai Islam Nusantara, Islam inklusif atau Islam moderat, udah sama kok maknanya itu. Semuanya mau ke Blok M tapi jalurnya berbeda. Ambil encountersnya itu titik temunya, jangan mengambil negasinya. Jadi inilah yang paling benar sebetulnya. Mari kita berprinsip principle of identity itu lebih indah daripada principle of negation, saling menegasikan satu yang lain, satu sama lain itu menyebabkan pecah-pecahnya umat kita. Tapi principle of identity itu mari kita menghimpun titik temunya, jangan menekankan aspek perbedaannya. Bhinneka Tunggal Ika.